Rekan-rekan, mulai hari ini, maukah rekan-rekan berjanji kepada saya? Mau? Maukah rekan-rekan bekerja sama dengan saya? Kita cintai rumah kita Polsek Tambun Selatan. Mau? Nah, sebagai bentuk cinta kita kepada Polsek Tambun Selatan, kita rawat kebersihan rumah kita. Dengan kita mengupgrade lagi cinta itu, gak hanya sekedar aku cinta Polsek Tambun, tetapi kita dengan mengelola sampah yang dihasilkan di Polsek Tambun. Menurut survei, dalam sehari satu manusia dewasa yang hidup ini menghasilkan sampah kurang lebih 1,5 sampai dengan 2,5 kilogram sehari. Pernahkah teman-teman berpikir kemana sampah kita? Ya kan? Nah, kemudian rekan-rekan, pernahkah berpikir 10 atau 20 tahun yang akan datang, atau mungkin 50 tahun yang akan datang, kalau kita semuanya tidak mau peduli kemana sampah kita, apa yang terjadi dengan bumi kita? Nah, oleh karenanya, sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai manusia yang diberi karunia Allah yang luar biasa, dikasih bumi, air, udara, maka kita jaga supaya bumi kita tetap lestari. Nah, salah satunya komitmen kita adalah memilah sampah. Jadi nanti tempat sampahnya akan diberi stiker penanda untuk di sini adalah sampah kertas. Pak Kasium nanti silakan, Kasium mana? Nanti dikasih apa? Wadah ya, plastik biar gampang. Sampah kertas. Jadi teman-teman dari SIUM, dari Reskrim, dari SKCK, SPKT, kalau ada sampah kertas yang mungkin ngeprint salah, silakan disobek. Disobek dan dimasukkan di bak sampah yang dengan stiker merah marun. Nah, ini kertasnya apa saja? Bisa kertas HVS, kertas koran, kardus, ya, kalender bekas, bekas kemasan makanan, tapi pastikan yang masih bersih, tidak basah dan tidak berminyak. Kalau basah dan berminyak nanti akan menimbulkan bakteri, akan menimbulkan jamur, akhirnya bau di sini. Ini untuk apa yang merah marun? Kertas, kardus, dan teman-temannya. Nah, kemudian yang ini, yang label kuning, ini adalah untuk sampah plastik. Kantong plastik belanja kita itu, rekan-rekan, itu bisa terurai kira-kira berapa tahun? Siapa yang tahu berapa terurai oleh bumi berapa tahun? 30.000. Sampah plastik itu terurainya 25 tahun baru terurai. Jadi ya maaf kata, belum tentu 25 tahun kita masih hidup, tapi sampah kita masih. Nah, apa nggak disambuti malaikat tuh kita? Ya kan, bikin kotor aja. Nah, kalau kotoran kita, misalnya kita BAB atau pipis, itu bisa terurai oleh tanah berapa lama? 2-3 minggu itu terurai. Tapi kalau plastik itu bisa sampai 25 tahun belum tentu terurai. Apalagi sampah styrofoam. Styrofoam itu tidak bisa terurai. Jadi rekan-rekan yang piket, yang jajan makanan, tidak boleh membawa kemasan styrofoam ke kantor. Kalau memang kita jajan ada kemasan styrofoam, minta diganti aja. Mending pakai kertas nasi. Ya, nanti baru di sini kita ganti pakai piring. Nah, di sini apa saja yang bisa masuk ke sini? Botol bekas minum. Jadi kalau kita minum pakai botol masih ada airnya, airnya dibuang dulu. Silakan disiram ke tanaman atau dibuang ke got, dibuang ke wastafel. Baru sampahnya dimasukkan di sini. Misalnya kita habis beli kopi, nah masih ada sisanya kan, esnya, ada kopinya, nah itu dibuang dulu. Dibuang dulu sampai gak basah baru dimasukkan di sini. Nah, kemudian ada gayung, ember bekas, ya, plastik mika. Ini plastik mika ya, bukan styrofoam. Masukkan ke sini. Sepertinya ini simpel rekan-rekan. Sepertinya simpel. Tetapi ini akan menjadi rumit kalau kita tidak punya komitmen. Makanya saya minta kontrak dulu tadi. Nah, yang di sini ini sampah organik. Sampah organik itu apa saja? Dari sampah daun,
Ini daun-daun di sekitar kita, sampah tanaman. Kalau ini di rumah kita, ini bisa dari sisa sayuran, sisa nyiangin sayuran di sini. Kulit buah masukkan di sini. Nah ini nanti akan kita kasih di komposter untuk dijadikan kompos. Nah nanti tempatnya mungkin ini hanya penampungan sementara. Nanti kita akan membuat komposter dari tong yang bekas cuci tangan itu. Saya sudah berkoordinasi dengan forum bank sampah Kecamatan Lombok Selatan, nanti mereka memberi asistensi kepada kita. Kemudian setelah penuh bagaimana? Setelah penuh, ini nanti akan kita kumpulkan di belakang. Seminggu sekali, dari Bank Sampah Camar Merdeka, Desa Mekarsari akan menjemput ke sini. Dan sampah kita ini akan ditimbang, dibeli oleh mereka. Jadi nanti kita merubah mindset. Biasanya, sampah yang keluar dari kantor kita, sampah yang keluar dari rumah kita ini, biasanya kita untuk diangkut itu kita bayar. Tapi sekarang sampah kita diangkut keluar, kita dibayar. Dan nanti uangnya kita gunakan untuk apa? Kembali lagi untuk pengelolaan kebersihan di rumah kita ini. Seperti itu, rekan-rekan ya. Nanti akan kita ukur selama 1 bulan berapa kilogram sampah yang kita hasilkan. Nah nanti rekan-rekan misalnya di rumah juga melakukan pemilahan sampah, tetapi tidak tahu harus kemana, boleh titip di sini. Jadi nanti kita menjadi nasabah dulu, menjadi nasabah di Bank Sampah Camar Merdeka Mekarsari. Insya Allah nanti hari Senin kita akan launching program ini dan kita mulai dulu dari sekarang.